Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lin Septiani dengan NIM 223194 dengan judul skripsi Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Ekstrinsik terhadap Pegawai di SMK Negeri 3 Cilegon. Baik Ibu bisa langsung memperkenalkan diri dulu, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Asih Gumilar MPD. Saya sebagai guru produktif kuliner atau Duta Boga dan tugas tambahan saya di SMK Negeri 3 Cilegon sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri. Mungkin itu perkenalan awalnya. Silakan. Ya, langsung aja Ibu ya, kita ke pertanyaan pertama. Jadi Helen hari ini bakal mewawancara Ibu. Langsung aja Helen wawancara Ibu ya, karena kita hari ini ada 9 pertanyaan yang mungkin Ibu bisa jawab. Baik, silakan. Yang pertama, semoga bisa jawab ya. Ya, semoga Bu. Silakan. Ya, yang pertama Bu, Bapak atau Ibu kalau melihat beban kerja sekarang yang makin padat, menurut Bapak atau Ibu apakah gaji dan tunjangan sertifikasi atau TPP sudah terasa pas atau masih kurang sebanding? Oke, kalau korelasinya beban kerja dengan tunjangan, kalau yang Ibu rasakan sebagai manusia ya tidak akan ada rasa cukupnya. Tapi kalau kita sesuai koridor, alhamdulillah Ibu rasakan sudah cukup. Hanya saja mungkin kendalanya tunjangan tersebut keluarnya tidak secara konsisten gitu. Mungkin itu kendalanya. Oh ya, siap Bu. Lalu Bu, kalau secara jujur ya, apakah penghasilan dari sekolah saat ini sudah cukup membuat dapur ngebul aman atau masih harus cari sampingan lain nih Bu kira-kira? Ya itu tadi dengan jawaban Ibu yang nomor 1, kalau misalkan semuanya on time, contoh deh tunjangan sertifikasi ya. Kalau sekarang kan informasinya per bulan. Nah, dengan per bulan pun ini karena masih dicoba belum konsisten keluarnya, belum jelas. Dan tunjangan per 3 bulan pun memang belum keluarnya itu tidak pas 3 bulan sekali keluar, kadang 4 bulan baru keluar gitu. Kalau konsisten insya Allah semua bisa mencukupi kebutuhan sih, insya Allah gitu ya. Ya, itu saja. Baik Bu. Untuk laptop atau wifi sendiri Bu di SMK Negeri 3 Cilegon ini lancar nggak sih Bu? Buat ngisi e-raport atau ngajar atau malah sering bikin emosi? Kalau untuk pengisian rapot kita sudah menggunakan e-rapot kebetulan, jadi mau tidak mau bersinggungan dengan yang namanya internet. Sejauh ini alhamdulillah kita memasang internet juga memang yang kalau ibaratnya bukan kayak internet rumahan, jadi memang ada teknisinya khusus. Kalau ada trouble tiba-tiba memang jaringan tidak baik langsung di handle gitu. Sejauh ini sih aman alhamdulillah. Oke, baik Bu. Lalu Bu, untuk Bapak Kepala Sekolah sendiri nih, gimana sih cara Bapak Kepala Sekolah memotivasi guru-guru yang ada di SMK Negeri 3 Cilegon? Beliau itu tipe yang mengayomi atau justru yang bikin Bapak Ibu merasa tegang ataupun canggung? Bapak Kepala Sekolah kebetulan ini masih baru ya, baru tahun. Ibu di SMK 3 sudah berganti kepala sekolah kurang 4 kepala sekolah. Kebetulan yang sekarang itu masih muda, usianya masih di bawah Ibu, Bapak Kepalanya. Dan alhamdulillah beliau sangat up to date dengan segala sesuatu informasi, dan pada saat anak buahnya punya kreativitas atau punya ide, beliau tanpa sungkan memberikan support di grup WA kedinasan. Misalkan Ibu lagi kerjain apa, beliau nggak pernah bangun dulu, tiba-tiba cek foto langsung update gitu. Terima kasih, berarti sedang mengerjakan apa-apa gitu tuh. Jadi senang aja kita disupport seperti itu. Oke, jadi sangat suportif ya Bu ya Bapak Kepala Sekolah. Betul. Oke, lalu Bu, kalau Bapak atau Ibu berhasil bikin siswa juara atau nilainya bagus, biasanya ada apresiasi nggak sih Bu dari kepala sekolah atau dari orang tua murid, sekedar pujian atau ucapan terima kasih?
Kalau apresiasi kebetulan Ibu selama di SMK 3 belum jadi wali kelas ya. Iya. Tapi setidaknya kalau mengajar di kelas Ibu memiliki kedekatan dengan berbagai karakter unik siswanya masing-masing. Dan yang membuat Ibu cukup bangga dengan diri Ibu, sampai sekarang banyak alumni-alumni yang memang silaturahmi terjalin dengan sangat baik. Kalaupun apa ya, rewardnya secara secara apa ya, secara formal mungkin dari wali muridnya, mungkin dengan ucapan di WA, ucapan terima kasih, kalau bertemu juga saling sapa gitu. Adapun kalau dari kepala sekolah reward itu yaitu ucapan terima kasih, kita disanjung atau kita di notis yang cerita itu kan sesuatu yang membanggakan juga buat kita. Iya, benar sekali, Bu. Lalu, Bu, untuk suasana di ruang guru gimana? Rekan-rekan saling suportif atau malah kayak masing-masing? Oke, kalau di ruang guru, kebetulan kita kan SMK itu sekolah menengah kejuruan. Masing-masing jurusan itu ada lab masing-masing. Di dalam lab itu ada ruang khusus guru produktif. Jadi kalau Ibu menyimak, namanya orang-orang dewasa dengan karakternya masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang suka komen. Itu sih mungkin dimanapun akan ada seperti itu ya. Jadi akan tahu kalau misalkan rekan kerja kita agak diam, oh berarti sedang punya masalah. Jadi kita kasih ruang dulu gitu ya. Kalaupun ada clash sedikit ya kita menanganinya dengan sikap dewasa. Jadi sudah sama-sama dewasa, biar nyaman kerjanya ya harus nyaman juga rekan kerjanya gitu. Meskipun dengan latar belakang dan yang berbeda-beda. Gitu. Diciptakan, kita yang menciptakan ya. Wow. Dan menciptakan musuh ya. Iya, benar banget, Bu. Oke, apalagi Neng? Baik. Apa sih, Bu, hambatan paling besar kalau ngerjain RPP atau modal ajar? Rasanya kan susah banget. Selesai cepat waktunya tuh bagaimana? Kalau di zaman sekarang, no hambatan. Hambatan. Sekarang kita bersinggungan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Kita ada AI, manfaatkan AI gitu ya. Tentunya dengan tidak langsung plek di copy begitu saja, kita telah lagi. Kalau zaman dulu, zaman tahun 2000-an belum ada teknologi, belum canggih, memang iya betul. Kita itu menghitung minggu efektif, satu semester ada minggu efektifnya berapa, dituangkan dengan tujuan pembelajarannya. Kalau sekarang rasanya dibuat simpel, dibuat mudah dengan adanya teknologi lah ya. Kita bisa googling apapun yang kita mau, kita kolaborasikan, kita telaah, kita saring yang menurut kita perlu, yang mana nih yang menurut kita nggak perlu, skip gitu. Kayaknya nggak sulit deh. Itu bukan ibu sombong ya. Iya. Tapi maksudnya dengan kolaborasi, dengan memanfaatkan teknologi rasanya bisa gitu ya. Baik, Bu. Oke. Lanjut ya, Bu. Nah, di tengah kesibukan Bapak atau Ibu, gimana sih caranya biar tetap bisa masuk ke kelas on time? Jujur kalau buat ibu, on time itu sesuatu hal yang maksudnya ngahal itu, apalagi kalau jam pagi itu kan godaannya banyak. Tapi kita ingin menjadi seorang guru yang profesional, harus gitu. Di konsep di kepala kita itu kalau udah jam pagi itu enak gitu. Tapi kalau udah jam sudah istirahat, itu yang sangat mengganggu. Untuk on time itu rasanya sangat luar biasa. Harus apa ya, kita benar-benar mendisiplinkan waktu ya. Tapi terkadang kitanya sudah on time, anak-anak masih di kantin Bu, masih antri Bu di kantinnya. Kalau sudah istirahat atau istirahat kedua sudah sholat belum Bu, belum sholat dulu, izin dulu dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai guru yang profesional berhak untuk on time di kelas itu sesuatu yang membanggakan. Gitu. Anak juga beda moodnya. Kalau kita tidak on time, anak akan respect ya. Kalaupun pahitnya Ibu, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak, ya kita langsung calling KM-nya gitu. Gitu Neng. Bu, sebentar ya, kita potong dulu.